Halo adik-adik, selamat sore. Hari ini kita ketemu lagi sama Kak Intan untuk menyampaikan sedikit dari cerita firman Tuhan. Hari ini Kak Intan mau cerita tentang 3 orang yang bertamu. Tahu nggak sih ini yang bertamu ke siapa? Kak Intan kasih tahu ya. Hari ini Kak Intan mau cerita tentang 3 orang bertamu ke tempatnya Bapak Abraham. Jadi ceritanya ada satu saat ketika Bapak Abraham sedang duduk di dekatnya pohon, dekat rumahnya. Waktu itu Bapak Abraham sedang istirahat karena dia sedang memikirkan sesuatu. Lalu ketika itu juga ada 3 orang yang mendatangi Bapak Abraham. Lalu dengan excitednya Bapak Abraham itu mendatangi 3 orang itu, lalu menyambut mereka. Bapak Abraham bilang, bapak-bapak ini silakan untuk beristirahat di tempat saya. Silakan untuk membasuh kaki dulu. Nanti saya akan menyuguhkan bapak-bapak ini beberapa roti dan daging dari anak lembu gitu, kata Bapak Abraham. Lalu ketiga orang ini mengiyakan kata-kata Bapak Abraham. Akhirnya 3 orang ini beristirahat di tempat Bapak Abraham. Ketika 3 orang ini beristirahat, Bapak Abraham lalu menghampiri istrinya Bapak Abraham. Masih ingat nggak adik-adik istrinya Bapak Abraham namanya siapa? Namanya adalah Sarah. Jadi Bapak Abraham pergi ke tempatnya Sarah. Lalu Bapak Abraham bilang, Sarah, sekarang buatlah roti bundar karena kita kedatangan 3 orang tamu, katanya. Lalu juga siapkanlah daging anak lembu untuk dimasak untuk diberikan pada tamu kita itu. Langsung Ibu Sarah itu menurut dan akhirnya dia pergi untuk menyiapkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Abraham tadi. Singkat cerita, setelah Ibu Sarah selesai menyiapkan daging anak lembu itu dan roti bundar itu, Ibu Sarah memberikannya kepada Bapak Abraham dan Bapak Abraham memberikannya kepada 3 orang tamu tersebut. Lalu ketika 3 orang tamu itu tadi makan roti itu, lalu 3 orang tamu ini bertanya kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, di mana istrimu Sarah itu? Kita mau bertemu, katanya. Jadi 3 orang ini tuh mencari Ibu Sarah. Akhirnya karena dicari, Bapak Abraham memanggil Ibu Sarah. Sarah, tamu-tamu kita mau ketemu sama kamu, katanya. Akhirnya Ibu Sarah datang untuk menemui 3 orang ini. Ketika mereka berkumpul, 5 orang itu, 3 tamu ini tuh langsung bilang sama Ibu Sarah, Ibu Sarah, nanti Ibu akan mengandung seorang anak laki-laki dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, katanya. Terus Ibu Sarah tertawa. Enggak mungkin, katanya. Bapak Abraham dan saya ini sudah tua umurnya. Jadi tidak mungkin kalau misalkan saya ini mengandung seorang anak, katanya Ibu Sarah. Lalu dijawab lagi sama tamu itu, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan, katanya. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, aku akan kembali dan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dari cerita ini kita bisa belajar dari Bapak Abraham mengenai kedatangan 3 orang tamu ini. Meskipun Bapak Abraham waktu itu sedang beristirahat, sedang santai, tiba-tiba ada 3 orang tamu, Bapak Abraham itu tidak menolak kehadirannya mereka. Bapak Abraham tetap menyambut mereka meskipun bahkan Bapak Abraham sendiri tidak kenal sama mereka. Tetapi tetap disambut dengan baik sama Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham ini memperlakukan mereka dengan ramah. Bapak Abraham bahkan menyuguhkan sebagian dari yang dia punya, kayak
kue-kue kecil yang tadi Ibu Sarah bikinkan. Lalu ada tadi Ibu Sarah bikin juga daging anak lembu yang sudah dimasak. Begitu pula dengan kita. Harusnya kita juga mengasihi sesama kita, baik teman kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, sesama ciptaan Tuhan. Sama seperti Bapak Abraham tadi, meskipun mungkin teman kita nggak kenal dekat sama kita, atau mungkin saudara jauh kita, atau bahkan mungkin orang yang tidak seberapa kita kenal, yang kita nggak kenal sekalipun, kita nggak boleh menolak mereka. Kita harusnya mengasihi mereka, kita berbuat baik, kita juga ramah kepada mereka sama seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham tadi sama tamu-tamunya. Karena Tuhan sendiri kan mengajarkan kita tentang kasih. Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Dari situ Bapak Abraham tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi Bapak Abraham itu besar sekali. Jadi Bapak Abraham juga menyalurkan kasih yang ia dapatkan kepada orang lain. Dia juga memperlakukan orang lain itu sama seperti Tuhan mengasihi dia. Jadi dia tidak menolak orang lain, dia berbuat baik, dia juga ramah. Itu adalah sebagian dari rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau buka ayat ya adik-adik ya. Satu ayat aja, jangan banyak-banyak. Kita mau buka di Matius 22 ayat yang ke-39. Kak Intan ulangi lagi ya. Di Matius pasal 22 ayat 39. Kak Intan bantu baca ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sama seperti ayat yang sudah ada di Alkitab ini yang baru saja kita baca, bahwa kita harusnya juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pasti untuk diri kita sendiri kita mengasihi dong. Gak mungkin kita akan melukai diri kita sendiri. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga harusnya mengasihi sesama kita, teman-teman kita, dan saudara kita, apalagi orang tua kita, guru kita mungkin, seperti itu. Dan sekarang untuk menutup firman kita pada sore hari ini, kita mau berdoa ya. Kita tutup mata kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami sore hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami ya Tuhan dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Kiranya Engkau berikan kami ya Tuhan rasa untuk saling mengasihi ya Tuhan pada sesama kami, pada setiap orang yang kami temui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.